kayak YouTuber lain ya. Welcome to my channel. Aku kayaknya rasanya gimana gitu. Yeah, this is your channel. Ya, It's okay to say that. Aku cuma bilang, oke, welcome to this channel. Pasti aku cuma pengen kayak sharing aja dengan teman-temanku sebenarnya. FYI, aku mengikuti PSBB of course. Ini teman-teman satu rumah yang jarang bicara. That's why aku kumpulin di videoku biar ada bicara setiap hari bersama. Kita bicara kok pakai hati. Bahasa kalbu. Oke, guest kali ini udah yang ke berapa kali, Ci? Ini yang ke sekian kalinya. Ya, sekian kalinya. Dan ini kamu untuk di episode ini adalah yang pertama untuk nge-react satu video. Sebenarnya aku sangat tidak suka ya. Aku udah bilang teman-teman aku, sepertinya aku belum saatnya untuk masuk ke nge-react kayak sebuah politik atau ranah atau apa gitu. Cuman kenapa akhirnya aku memutuskan untuk nge-react video ini? Aku merasa aku sebagai bagian daripada anak muda, asik, muda nggak sih? Bagian daripada diragukan. Ya. No, benar. Kayak kalau bukan kita, kalau kita ya kalau kita siapa lagi gitu loh. Jadi sometimes kan kayak yang apa? Yang tidak nurut atau merasa bahwa hidupnya paling benar itu memang biasanya anak muda sih gitu. Dan aku semalam itu pas lagi nonton aja lagi boring, terus suddenly ada di beranda aku kok kayaknya lagi happening gitu. Ya udah aku boring, aku klik dan kok aku kesel ya gitu loh. Dan aku merasa kayak sepertinya aku harus bahas deh gitu. Aku pengen banget sharing sama teman-temanku. Ya. Oke. Ini tentang Instagram orang Indonesia. Instagram orang Oh no, Indonesia. influencer. Sorry. Terkenal sih katanya. Tapi aku sorry ya, bukan aku maaf, aku bukan sok-sokan tidak mengenalinya, maaf, aku tidak begitu, orangnya tidak begitu mengikuti apa yang terjadi sama YouTuber Indonesia, aku tidak begitu. Tetapi ya kalau menarik aku baru lihat, dan ini menarik buatku. Mulai ya videonya. Aja di rumah, tetap bikin konten, tetap collab, tetap belanja sayur. Kita emang nggak ada yang gimana banget. Hari tetap berjalan, duit harus dicari, lo tahu. Dan katanya duitnya malah banyak gitu loh. Karena sebenarnya personally, aku itu nggak terlalu gimana ya, percaya kalau corona itu ada, penyakitnya tuh ada. Cuman sebenarnya tuh nggak seheboh itu loh gitu. Terkadang tuh masyarakat terlalu terlalu gampang ngambil berita gitu loh, padahal mereka nggak cari tahu, nggak ngedengerin dari beberapa pihak gitu, ngedengerinnya cuma dari satu pihak, jadinya nggak punya referensi. Nah, aku tipe yang kayak corona ya aja gitu. Oh, tapi tetap kamu cari tahu lah ya. Cari tahu banget aku tuh. Tapi jaga kesehatan, maksudnya jaga kebersihan ya kan, sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dianjurkan. Kamu lakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napas sayang ditutup gitu loh ya. Sesek nih, dadah juga sesek ya. Terus habis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya habis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan, jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau alam tuh kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati, lo tau kan? Oke. Ya betul, bisa mati. Loh. Oke, coba komennya seperti apa sih? Pertama kali lihat kan? Iya, pertama kali lihat. Aku juga nggak kenal sebenarnya selebgram atau YouTuber atau ya kind of kayak gitu. Aku nggak kenal by the way siapa ini orangnya. Nanti bisa di searching. Bisa di searching, ini di Instagramnya namanya Indira Kalista. Oke. Nggak tahu sih, kalau menurut aku misalnya dia salah satu orang yang berpengaruh di Instagram gitu, apalagi rekam video kayak gini itu kan pasti ditonton sama orang-orang yang ngefans sama dia atau orang-orang yang ya ngikutin Instagram in general gitu. Pasti ngikutin apa yang diomongin kayak gitu kan. Maksudnya nggak bisa dipungkiri, kenapa sih iklan tuh pakai artis, kenapa sih hal-hal tertentu tuh pakai artis gitu, orang-orang yang udah terkenal, karena
nggak bisa dipungkiri apa yang mereka omongin bakal diikutin sama orang lain gitu. Menurut aku itu power yang dimiliki orang-orang yang tenar di sosial media dimanapun itu, di YouTube kayak Instagram kayak salah satunya gitu kan. Maksudnya kalau misalnya dia ngomongnya aku sih biasa aja gitu, B aja gitu kan, semua orang juga bisa mati karena corona. Yang dia bilang itu sebenarnya benar. Maksudnya ya benar, semua orang bisa mati ya, cuman duduk juga mati gitu ya. Kalau memang dasar nafasnya mau berhenti ya bisa meninggal gitu. Terus tapi kan saat ini kenapa sih pemerintah segitu banget nanganin corona gitu, segitu banget nggak sampai, maksudnya kapan lagi di dunia ini semua orang pada gereja tutup, masjid tutup, apalagi klub tutup begitu, tempat main biliar tutup, tempat berjudi tutup, semuanya tutup cuy gitu. Maksudnya kalau misalnya sampai segitunya dan nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia, artinya itu concern yang harusnya jadi concern semua orang gitu. Nggak harus tiap orang sama, bener yang dia bilang tadi, harusnya nggak boleh kemakan hoax, berita-berita yang simpang siur atau misalnya nggak lengkap beritanya atau dilebih-lebihkan, jadi kayak yang di highlight justru malah bikin khawatir gitu. Itu nggak baik gitu, tapi nggak tahu apa pencegahan yang harus dilakukan dan nggak bertanggung jawab sama kata-kata gitu yang dilontarkan gitu aja di publik tuh sih kayaknya menurut aku salah satu tindakan yang nggak bertanggung jawab. Kalau misalnya cuman ngomong ke teman, gue sih B aja tuh corona gitu, ya udah yang terpengaruh paling ya teman di sampingnya gitu. Tapi kalau misalnya sampai masuk ke dunia sosial lantas ngomong kayak gitu, apalagi tahu nama dia tuh apa ya, influencer banget ya, influencer atau selebgram gitu, kayak gitu. Sayang ya. Sayang aja menurut aku, karena kan ya menurut aku sih maksud dia itu supaya tidak panik mungkin ya, tetapi doesn't mean kamu tidak care, bukan kamu untuk tidak care gitu loh. Kalau iya tidak care sih kayaknya masih apa ya bicara kali, maksudnya karena corona banyak yang pekerjaannya kena, secara fisik juga kena, ada yang sampai meninggal gitu. Bukan berarti ketika satu isu tuh nggak kena ke aku secara langsung atau nggak kena ke keluargaku atau ke teman-teman dekatku secara langsung, artinya ya it doesn't matter, nggak bisa gitu. Karena banyak orang lain yang kena banget sama mereka gitu. Ada keluarganya yang meninggal, ada keluarganya yang dipecat, ada banyak gitu. Bukan berarti itu nggak ngaruh sama kamu, lantas ya udah itu nggak ngaruh juga sama orang lain dan ngomong sembarangan gitu. Iya, oke. Kak Priscil, Gue sebenarnya gue tahu sih si youtuber itu. Indira. Oh, youtuber? Iya, dia youtuber juga. Kita Tahu emang orangnya nyablak gitu sih. Oh, ini ciri khasnya. Emang nyablak. Oh, Tapi gue nggak tahu kalau dia meresponi sebodoh itu. bip. Ya, That's okay. tapi Itu banyak yang menghujat loh. Gitu. Iya, parah. Cuma Ya bukan berarti semua orang menghujat lantas kita juga harus menghujat kan ya. Oke, aku salah. cuman gimana ya, gue sih kalau omongan dia yang kayak semua orang bisa mati, cuman bukan hanya karena corona, lo DBD juga mati juga bisa gitu kan, Jantung tipes juga, bisa gitu. Iya. Terus bahkan orang yang sakit mereka bilang DBD jauh lebih banyak daripada Iya, corona. Saya kayak itu, tapi nggak gitu sih maksudnya. Istilahnya gimana ya, mungkin nggak kena sama lo, orang lain yang kena gitu kan, tapi ya lo pakai logika aja gitu, pakai otak aja gitu. Gue tipe kalau yang mungkin statement gue akan 11-12 sama si Indira gitu. Iyalah mau corona, mau ini corona, dia aja gitu. Karena gue nggak perlu takut gitu sama corona, as long as gue menjaga kebersihan gue gitu kan. Iya kan? Ya, Tapi care kan ya jatuhnya. care gitu, karena gue bilang ya gimana ya, bingung juga gue ngomong sama orang kayak gitu. Misalnya gini, coba lu pikirin kenapa kayak tadi Kak Dita bilang, kenapa pemerintah sampai segitunya. Iya. Karena kita lihat deh di setiap rumah sakit mereka ada kewalahan untuk nanganin pasien COVID. Ya. Dan bahkan banyak orang-orang yang parno COVID maksudnya. Jadi mereka yang kayak lebay, kayak aduh gue harus tes dia, gue kayak gini, parnoan gitu loh. Karena apa? Karena sebenarnya karena info-info yang beredar sekarang gitu kan. Jadi kayak
ciri-cirinya ini tuh si ini kena corona karena awalnya begini. Nah terus dia merasa, aduh gue dulu begini, gue kemarin begini. Jujurnya gue corona, aduh gue sakit begini, aduh gue batuk-batuk terus gue gini. Jujurnya gue corona. Jadi apa ya? Panik, semua orang jadi pada panik. Jadi mereka larinya ke rumah sakit semua. Yang kewalahan adalah para tim medis gitu. Mereka terbatas jumlah orangnya gitu. Nanganin kita yang parnoan, belum lagi pasien-pasien COVID yang lain yang perlu benar-benar ditanganin dengan benar-benar gitu kan. Plus pasien-pasien lain yang bukan COVID gitu kan. Penyakit kan banyak gitu. Di rumah sakit kan ada yang lahiran, ada yang sakit jantung, ada yang kecelakaan, ada yang apa. Mereka dirawat di rumah sakit gitu. Itu gimana gitu maksud gua. Kita nggak kepikiran ke situ. Maksud lo gampang banget ya. Itu kayak mulutnya, menurut aku sih dia harus, mungkin itu teguran ya buat dia menjaga mulutnya sih. Memikirkan dia mungkin selama ini tidak ada orang yang menegur dia dengan tutur katanya yang merasa bahwa itu adalah wajar, dan ini cara Tuhan untuk menegur dia mungkin sih. Kalau aku dari persepsi yang dia keluarin tentang corona, menurut aku itu corona itu justru serius banget sih menurut aku ya. Dia bukan corona datang tiba-tiba kita mati, tidak seperti itu karena banyak yang sembuh juga. Cuman yang aku udah lihat efeknya gila banget. Negara yang adidaya besar banget pun seperti Amerika, Europe gitu dan lain-lain yang besar-besar banget aja sampai kayak ya mereka krisis dan lain-lain. Artinya ini sesuatu yang benar-benar harus concern banget gitu loh. Jikalau ini sesuatu yang biasa aja, yang cuma Indonesia aja yang merasa ini, menurut aku mungkin tidak semua negara terkena sih. Jadi dengan statement dia yang seperti itu aku sangat sayang banget, apalagi dia YouTuber yang punya internet, punya bisa nge-searching untuk sebelum dia ngomong di depan, dia kan pasti bisa nyari dulu knowledge-nya apa arti-artinya ini corona itu seperti apa dan lain-lain. Jadi kayak sayang banget sih untuk seorang Indira yang punya followers banyak bisa ngeluarin statement tersebut sih gitu, karena pasti itu berpengaruh, setidaknya akan berpengaruh sedikit banyaknya kepada orang lain. Yang mungkin orang yang berpikiran seperti kita setelah mendengar statement itu banyak, tetapi pasti ada yang lebih banyak lagi yang punya statement seperti dia dan itu merasa dikuatkan dengan statementnya dan itu bahaya. Sayang banget sih ya. Dan ini sebenarnya info untuk cerita sih karena dia baru banget. Dia udah klarifikasi videonya dari kedua belah pihak, dari yang narasumber dan juga pembawa acaranya. Mereka keduanya udah meminta maaf sebenarnya. Ini dan video aslinya itu udah di take down. Bukan aku mau mengungkit sih, ini cuma kayak mau pengen pelajaran aja ya. Menurut aku ini sebuah pelajaran sih untuk orang yang menjaga bicaranya sih. Aku jadi ingat yang kemarin kesan sih. Yang Bang kita itu mengingatkan kita tentang mulut ya. Kok aku langsung dapat video ini gitu loh, kayak aku harus berpikir banyak lagi sih. Jadi aku tunjukkan dulu video kedua belah pihaknya ya. Pertama dari Agatanya, sedikit aja ya. Ini MC-nya saya, Rita Agatha, juga seorang manusia. Dari ratusan konten, timbullah satu konten yang dianggap banyak orang tidak bersimpati atau tidak menghargai apa yang terjadi saat ini. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf. Intinya dia memohon maaf lah. Seperti itu ya, aku gak usah. Ini panjang juga sih sebenarnya. Dari segi yang pembawa acaranya dia udah meminta maaf, udah men-take down juga. Jadi udah ada yang langsung dilakukan sebelum waktunya berlebih-lebihan gitu kan. Dan satu lagi video dari berarti the whole video ya di take down. Iya, semuanya sih. Tapi tetap ada yang repost Bener juga. ngawur banget, aku mau minta maaf bener-bener. Sorry, di sini. Semuanya. Aku nggak tahu aku bakal jadi kayak gini, omongan aku bakal jadi kayak gini tuh aku nggak tahu. Aku sama sekali bukan untuk ngeremehin Sorry ya. tenaga medis, enggak. Emang pure bener kata kalian, aku bodoh. Di video itu aku bodoh, ngomong nggak dipikirin dulu, itu bener banget. Aku sama sekali nggak nolak kalian ngatain aku tuh, enggak, karena aku tahu di situ aku salah.
Siap Bang. dan selalu jaga kebersihan. Amin. Haleluya. Ya, Aduh sorry ya dia udah ikhlas loh, jahat banget loh aku ya Tuhan. Lah, kita ketawa bukan berarti kita nggak itu. Jangan lucu aja. Iya. Oh FYI satu hal lagi. apa? Karena kan kalau netizen itu keren banget ya, udah kayak reporter yang nggak keren banget deh menurut aku ya. Jadi setelah video ini keluar dan lain sebagainya, banyak banget yang nyari-nyari kesalahan mereka berdua gitu kan. And then ada Siapa sih? ini di berdua hubby yang wife inilah. And then ada postan video juga, dia itu pergi ke acara closingnya McD Sarinah. Oke, Kan itu kemarin terjadinya yang didenda 10 juta itu kan karena terlalu banyak orang, kan memang kita lagi PSBB kan ceritanya, dan malah ikutan kumpul-kumpul di situ juga. Jadi mungkin netizen itu kayak beneran ini orang beneran emang tidak care dengan corona sih, tetapi dia ada clarify lagi lah atau apa namanya juga manusia kan. Aku sometimes kayak low bad, lucu aja sih. Continue aja. Ini masuk tidak sih? Masuk. Ah iya, maksudnya itunya bakterinya masuk tidak? Nanti cut aja. Jadi kayak lucu aja sih menurut aku, kayak gimana ya? Aku beheoko Iya, bahasa aku. Gue kan sebelumnya emang udah lihat nih videonya dia. Jadi waktu baru lihat. awalnya tuh udah rame-rame gitu di Instagram kan. Iya, ini rame banget. Jadi gini ya, gue tipe orang yang gak peduli dengan corona. Gak pedulinya bukan gimana, karena gue tahu itu akan membuat gue akan makin stres. Jadi gue memilih untuk tidak mengkonsumsi segala macam media yang nge-provide info-info tentang corona. Karena gue tahu pasti bakalan ada yang negatif, ada yang positif, ada yang cuma ngomel-ngomel doang. Gue males banget kayak gitu. Jadi bikin stres. Jadi gue memutuskan untuk Tidak. less menggunakan sosial media. Tapi ketika gue buka tuh tiba-tiba rame kan? Iya kan? Iya kan? Terus kayak, Sama. apa sih ini, gue lihat terus ada beberapa akun-akun gitu deh yang ngeposting apa? Dia waktu kejadian itu kan banyak banget yang ngebully kan sebelum dia bikin video klarifikasi. Terus story-story ada yang capture-capture gitu yang apa? Ella lebay banget sih ini segala macam tuh, banyak yang mengiyakan statementnya si Indi Raya waktu di video sebelumnya. Oh ya gue juga gitu kok, gue gini. Terus dia pun merespon kayak iya ya gitu, kayak mengiyakan respon yang setuju Ngebela sama dia. yang ngebela. Aku Gitu. tidak baca loh. Terus gue kayak tunggu, lu nggak sadar lu salah. Dan itu beberapa banyak postingan story yang kayak mendukung statementnya dia, mendukung Bukan. untuk menguatkan dia, nggak kok lu nggak salah, dan dia ngerespon iya makasih ya tanpa ada rasa gue salah gitu. Sampai bener-bener ini udah bener-bener ke Apa nih? up Bumi? banget, sampai akhirnya dia bikin ini menurut gue kayak enggak sih, mau lu nangis kayak apapun menurut gue Kayaknya palsu. Karena aku tidak baca untuk ini sih, aku tidak tahu. Aku cuman langsung poin ke statement dia itu. Aku udah poin kayak gila, dia tidak di posisi aku loh, yang kayak efek dari corona ini tidak ada uang, of course lah ya, semua orang banyak tidak ada uang di kondisi yang terbawah. Dia itu Tuhan kasih kelebihan di antara kita ini ya, mungkin ekonominya masih oke, dia bisa bicara seperti itu. Coba please, dia dari kondisi aku dengan efek dari corona, aku pengen tahu dia statementnya apa gitu loh. lo dari posisi gue dah. Lo dari posisi gue. Oke, jadi gimana? Maksudnya ya orang bikin salah, habis itu minta maaf, ya udah. Ya benar, nggak apa-apa. Ya benar, ya nggak apa-apa, nggak bisa yang dikomentari. Oh ini tulus apa enggak juga, nggak ada efeknya juga. Cuman ya paling dari situ belajar aja gitu. One day kayak kalau YouTube channel ini terkenal gitu, terus yang mimpin YouTube channel ini juga terkenal gitu, ya ingat aja kita pernah reaction ke video orang yang kind of konyol gitu kesalahannya gitu. Mudah-mudahan aku bisa menjaga omonganku. Ya Tuhan, amin. Jangan ya aku juga. Tapi sebenarnya gue appreciate tapi kalau di sini ya, kalau pandangan gue lebih ke sisi kasihan sama yang membawa acara. pembawa acaranya. Karena kontennya aku jadi kayak YouTube-nya dia, karena gue juga ngikutin dia nih. Kayak dia jadi terpapar hal yang negatif itu gitu. Oh, Ya. oke. Menurut gue kasihan juga, Dari- kasihan, tapi menurut gue
si pembawa acara ini dia lebih rendah hati, dia mau minta maaf dan dia nggak ada reaksinya kayak gimana Iya, langsung membenarkan bahwa oh ini nggak salah, enggak, tapi dia mengakui dia salah dan dia langsung take down. Terus untuk si YouTuber itu, si Indira Kalista, gue appreciate banget sih kalau finally akhirnya lo sadar lo salah gitu. Terus itu lo setelah kali ya, setelah booming, it's okay, mau lo sadar telat salah atau enggak, yang penting lo sadar lo salah gitu dan lo mengakui kesalahan lo. Cuman gue pun berharap semoga permintaan maaf dan lo mengakui kesalahan lo gak cuma di mulut gitu, benar-benar dilakuin gitu. Benar-benar nih, jangan kita kasihan lah, kita sama-sama ngerti kondisi sesama lah gitu, karena bukan cuma tim medis doang yang kena ya, mungkin lo iya kayak mungkin kalian youtuber segala macem bisa dapat uang dari video-video kalian gitu, tanpa kalian perlu bekerja ke kantor atau segala macem. Kalau macam-macam kayak kita kan lo ya, iya yang berpengaruh sama pekerjaan. Ini by the way lagi bulan Ramadan sih, wajar puasa. No, I mean like kayak nyirit super beneran super gini, karena efek dari corona itu benar-benar kena banget ke kita, dan dia satu orang yang bersyukur banget loh kalau memang dia tidak punya ada efek apa-apa dari corona tersebut. Iya, sekali lo masih bisa kebantu sama hal itu. Kalau kita kan yang benar-benar harus udah istilahnya pekerjaan keganggu, pendapatan ada yang pendapatannya benar-benar gak digaji, ada yang dipotong berapa persen, ada yang dipotong setengah, gue gitu kan. Ada yang itu gimana? Udah masa rasanya? larinya cuma Nggak bisa lagi. jadi segini banget udah. Itu kan bukan cuma tim medis doang yang ketar-ketir sebenarnya, karena mereka kecapean ngurusin pasien. Mereka gitu. Nyawanya loh. Mereka juga taruhan nyawa. Kita juga yang lain gitu, yang kesulitan ekonomi kan. Kalau lo ngomong asal kayak gitu kan, kita tuh kepikiran gitu. Kita berharap ini segera berakhir. Kita berharap semua berpartisipasi. Amin. Karena supaya kita semua pulih gitu. Iya. Secara ekonomis, secara semuanya gitu. Oke, kalau dari aku permintaan maaf dari kedua belah pihak, dari pihak YouTube yang mengadakan acaranya ya, Grit Agata ya namanya, Grite ya. Buat aku sih dia tetap salah, karena proses pembuatan sebuah video itu, even kayak yang aku simple kayak cuma ngambil dari video ini terus upload foto, terus upload video dan lain-lain, itu membutuhkan waktu dan tidak mungkin tidak didengarkan gitu loh. Dan menurut aku sebenarnya dia banyak waktu untuk kayak nge-cut sesuatu yang tidak penting supaya tidak booming dan suka apa-apa gitu. Mungkin menurut aku ya, jikalau tidak ada orang yang menegur, video itu akan tetap ada. Ini dia di take down atau apa karena memang ada yang menegur aja gitu loh. Dan aku menyayangkannya tidak hati-hati aja sih, karena aku lihat dari seorang Grite Agata itu udah besar banget sih untuk seorang content creator di Indonesia muda gitu. Dan pastinya udah kembali lagi deh, masa depan Indonesia itu udah bukan dari ayahku, bukan dari ibuku, bukan dari kakak-kakakku lagi, tapi dari para anak-anak muda yang melihat kalian berbicara atau apa-apa sih, dan kalian ngasih kayak influence yang kayak gitu, kayaknya itu yang harus diperbaiki sih menurut aku. So oke, satu lagi ya, last question, ini sama aja dengan yang tadi videonya. Jikalau corona ini berlalu, hal pertama apa sih yang kalian pengen lakukan? Pertama adalah Kasih kamu udah terkurung berapa bulan loh ya di rumah tanpa bicara, sampai marah-marah pun tidak jelas gitu. Kok curhat? Iya ya. Ini mumpung corona sistemnya, aku kan jarang banget membuat sesuatu yang tentang corona. Hal pertama adalah gue pengen banget makan all you can eat coy. Oh my god. And then gosip, and then Lalu ke pantai. Hi nature. Iya. Di sini gue lihat cuma tembok doang soalnya. sama Meh, Aku jangan kopi pas dong. Kalau aku mungkin itu karena kemarin itu sebenarnya ada planning buat lebaran itu pulang ke rumah keluarga kayak gitu kan. Tapi ini di ban semua jalur transportasi darat sama udara gitu. Jadi nggak bisa keluar kota gitu. Nah, berharapnya sih kalau misalnya ini selesai ya itu bisa ketemu sama keluarga.
Oke. atau keluarga yang bisa datang ke sini gitu. Kayaknya gitu. Bisa jalan-jalan. Oke, Iya. harapannya. Amin ya Tuhan. Yang itu all you can eat sama jalan-jalan ke pantai ke gunung sih udah pasti dilakuin soalnya. Untuk next step ya itu. Ya sih. Ketemu Jadi teman-teman. Iya. sebenarnya banyak banget sih yang pengen, tetapi Iya. itulah harapan kami, harapan kita. Harapan besar sih, bukan harapan kecil sebenarnya, karena ternyata susah banget ya. Iya. Kita baru sadar itu sesuatu yang sangat berharga loh. Yap. Sebenarnya. Bener-bener. Harta yang Ah, paling Tapi emang kayak gitu nggak sih ketika ini ngalamin kayak gini gitu baru berasa Baru kalau sadar. oh iya ya ternyata ketemu sama keluarga yang ya biasa aja biasanya tuh susah, terus kayak ke kantor yang biasa didumel-dumelin itu ternyata oke, aku butuh juga gitu. Terus kayak Dulu merasanya pengen hilang gak sih dari mereka? Iya. Iya dulu kayaknya aduh enough, Tuhan, gua enough. Tuhan itu ngasih teguran itu ya, Tuhan tidak mungkin berkata-kata sama aku siapa sih? Iya. Gitu kan. Jadi caranya Tuhan itu ya udah dengan ngasih corona nih, si corona ini ya. Nih, si corona ya. Biar Tuhan tahu. mengistirahatkan kita supaya kita nggak terlalu stres. Ya. Oh, aku udah tahu di poinnya buat Indira. Dia bilang kan, corona, be aja, ya kan? And then si corona bilang, main-main ya kamu sama aku. Udah deh, jangan bikin kayak gitu aja. Iya. Udah. Aku nggak perlu nyampe ke tempat kamu buat bikin kamu kenapa-napa. Iya, nggak perlu sakit, nggak perlu batuk, nggak perlu sesak dada. Kamu menyepelekan nama corona aja, udah kelar. Please. Tapi itu ya kayak the power of apa ya sosial media hari-hari ini gitu. Memang harus bijak. Iya, maksudnya untuk cepet boomingnya gitu, cepet boomingnya hal-hal Nah, yang dan cepat juga. Iya deh, kayaknya aku sekarang Semuanya- benar setuju deh. Sekarang tuh zamannya mie instan udah. Mie Jadi mie instan itu kayak gampang banget iya. matangnya, Cepet, gampang. gampang banget juga menjadi sesuatu yang tidak baiknya gitu loh. Iya. Jadi ya zamannya sekarang zaman mie instan nih menurut aku. Iya. Penting kayak cepat tapi tepat jatuh juga sih. Amit-amit ya Tuhan, jangan kalau Jangan, menurut jangan. aku ya. Ya kita doain aja semoga Indiranya itu sukses, dia tetap sehat supaya dia bisa menghargai kesehatan yang dia punya. Kita doain aja semoga Indira bisa semakin besar namanya nanti. Amin. Dia bisa menjadi seorang YouTuber atau influencer atau konten kreator yang Lebih bertanggung jawab. ya lebih bertanggung Amin. jawab Amin. dan bisa lebih mengedukasi yang Amin. positif. So thank you so much untuk Cici Kaprisil yang udah mau aku bajak terus. Uhuy, dibajak hari Iya, ini juga. aku mau info sedikit sih. Jadi kenapa tamunya ini aja, temennya ini aja, kan sekarang lagi PSBB juga. Dan mungkin kalian kayak kok PSBB tetapi kita kayak tidak PSBB kan, tidak apa namanya? Menjaga jarak. Iya, ya Jaga jarak. ini adalah kita tinggal di satu rumah. Aku ulang lagi, kita tinggal di satu rumah, kita udah ya terbiasa berkumpul. Jadi Ini bukan sengaja bikin kumpul-kumpul. iya seperti itu. Jadi takutnya nanti kayak wah udah ngajarin corona tapi tetap melanggar juga kan. Kalau di video lain kan itu menjaga jarak ya. Kalau aku ya namanya juga satu rumah, cuma kita jarang berbicara karena corona juga. Tetap corona yang salah. Kita tidur bareng, gengs. Oke, thank you so much ya. Dan aku berulang kali selalu bilang jikalau aku ada kata-kataku yang salah atau dari narasumber aku yang mungkin ada silap kata juga, mohon sebutin atau kasih tahu kesalahannya di mana supaya kita langsung memperbaikinya. Kalau ada masukan atau siapa? Ada masukan, komentar atau Saran. Saran ya. Please Boleh di bawah. down below. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Thank you.